Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala karena sampai sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memperbaiki sisa-sisa kehidupan kita di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dan mengampuni kita dan memasukkan kita ke dalam surganya bersama keluarga kita. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, dan kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana permintaan dari panitia, kami diminta untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, kami sebenarnya hanya sebagai pengganti dari Ustadz kita, Ustadz Hasbi Khalid, yang telah berangkat melanjutkan studinya di Al-Qasim, Saudi Arabia. Adapun kami sendiri atas nama saya Tasdik, alhamdulillah telah menyelesaikan studi S1 dan S2 di Madinah, tentunya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang diberikan amanah untuk mengajar di kampus Tibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Jamaah sekalian, di saat mau berlebaran biasanya ada yang mudik, ya, harus mudik karena begitu kangen dengan keluarga, mau bertemu dengan keluarga dan berlebaran bersama keluarga dan bergembira dengan mereka. Walaupun ya beberapa tahun mungkin itu adalah larangan mudik, tapi pada asalnya ya itu menunjukkan begitu rindunya kita kepada keluarga kita. Dari jarak jauh pun ya berusaha untuk datang. Ini di dunia jamaah sekalian, yang merindukan bertemu dengan keluarga kita, berkumpul dengan mereka untuk bergembira dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu lamanya tidak ketemu, lalu bagaimana tentunya ketika di akhirat kelak. Kita menginginkan tentunya dikumpulkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita. Olehnya itu, dalam pembahasan kita ini, sebagaimana amanah dari panitia, kita akan membahas bagaimana kita agar dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku akan memasuki surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya radhiyallahu anhum, "Ya Rasulullah, faman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda,
Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, maka merekalah yang mau masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sesungguhnya mereka yang tidak mau masuk surga. Ya, biasanya kita sekedar angan-angan untuk meraih sesuatu, tapi tidak menjalani sebabnya. Apalagi surga ini jamaah sekalian, ya, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah didengar. Ya, bagaimana itu surga di dalam isinya yang sesuai dengan apa yang pernah didengar sebelumnya, tapi hanya gambaran-gambaran diberikan oleh surga di dalam Al-Quran. Akan ada namanya sungai susu misalnya, sungai madu, sungai khamar, tapi itu cuma nama saja, tapi tentunya ya rasanya dan jenisnya berbeda. Itu cuma gambaran yang kita dapatkan dalam Al-Quran. Tentunya dengan gambaran itu kita akan semakin rindu untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, malaikat disuruh melihat. Lihatlah surga tersebut. Maka malaikat mengatakan, "Ya Allah, tidak ada orang yang melihat surga ini atau mendengar tentang surga kecuali mereka mau memasukinya. Mereka pasti mau memasukinya, begitu indahnya, begitu nikmat di dalamnya." Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala meliputi surga tersebut dengan hal-hal yang dibenci oleh syahwat, maka malaikat pun kembali melihatnya. "Ya Allah, demi Engkau ya Allah, saya khawatir tidak ada yang bisa masuk surga." Ya. Kemudian disuruh melihat neraka. Maka malaikat mengatakan, "Ya Allah, tidak ada yang mendengar tentang neraka kecuali pasti mereka takut dan tidak mau masuk neraka." Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala meliputi dengan sesuatu yang disukai oleh syahwat, maka malaikat mengatakan, "Ya Allah, demi Engkau ya Allah, saya khawatir tidak ada yang bisa selamat dari api neraka." Jadi kita tidak boleh main-main dalam masalah ini jamaah sekalian. Inilah rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir, yang harus kita yakini bersama. Apa yang kita inginkan sebenarnya di kehidupan dunia ini? Ya, kakek kita Adam alaihissalam dulu di dalam surga, tapi dikeluarkan karena suatu perbuatan maksiat. Olehnya itu jangan sampai terulang, dan itu sebagai peringatan agar kita betul-betul menelusuri dan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian? Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memfasilitasi kehidupan kita di dunia ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita pendengaran, penglihatan, napas, kaki, tangan untuk bekerja. Maka Allah mengatakan, "U'budu rabbakum," sembahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum, hai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi kenapa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Karena dialah Allah yang menciptakan kita. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai tempat kita tinggal. Was samaa'a binaa'a, dan menjadikan langit ini sebagai atapnya bumi. Bi ghairi amadin tarawna, tidak ada tiangnya. Subhanallah. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan menurunkan air hujan. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan mengeluarkan apa? Dari air hujan tersebut Allah menumbuhkan tanaman-tanaman rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Namun karena Allah yang memfasilitasi kita, jangan sama sekali menyekutukan Allah. Makanya dosa yang paling berat adalah, yang paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhannya Ka'bah ini, Tuhannya Ka'bah yang kita sembah. Siapakah dia? Alladzi at'amahum min ju'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita makan sehingga kita tidak kelaparan. Jangan sangka jamaah sekalian kita ini makan, kemudian karena adanya makanan di depan kita itu hasil usaha kita sendiri. Tidak.
Kita berusaha, tapi Allah yang memudahkan. Allah yang memudahkan jamaah sekalian. Ya, kami ingatkan saja jamaah sekalian sebelum kita masuk dalam pembahasan intinya, karena ini juga menuju ke dalam pembahasan intinya, agar bagaimana kita dimasukkan oleh Allah SWT dalam surganya, yaitu ketundukan kepadanya. Nah, ini pernah kami singgung dalam beberapa majelis. Ini kita diberikan 5 panca indera atau panca indera: pendengaran, penglihatan, mengecap, merasa, mencium. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang salah satu tandanya tidak ada penciuman. Subhanallah jemaah sekalian. Kita diuji hanya beberapa hari saja. Ya mungkin sebagian sudah pernah merasakan yang demikian. Tidak mencium, tidak bisa mencium dan merasakan bau. Namun Allah SWT mengembalikannya. Coba bayangkan kalau Allah menghilangkan kita punya mata, menghilangkan kita punya pendengaran, ya menghilangkan kita kaki dan tangan, dan Allah tidak mengembalikannya. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Katakanlah, bagaimana menurut kalian seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut pendengaran kalian, mencabut penglihatan kalian, dan menutup hati kalian? Siapakah yang mendatangkan hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan ini jamaah sekalian, kalau kita menyadari semua nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, kita akan betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sholat, kita bersujud kepada Allah karena syukur kita kepada Allah, bukan karena Allah butuh sama kita, tapi karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita makan dan memberikan kita keamanan. Diberikan makanan dan keamanan. Ada orang yang punya makanan tapi tidak aman. Misalnya saudara-saudara kita suplai makanan dan sebagainya, tapi tiap hari tidak nyaman. Adanya ya teror dari mana? Berbagai penjuru. Saudara kita di Palestina misalnya, atau di berbagai tempat yang masih kerusuhan. Mungkin kita suplai makanan tapi mereka tidak aman. Ada juga aman tapi tidak ada makanannya. Maka ini 2 nikmat jamaah sekalian jangan kita lalaikan. Nikmat masih bisa makan dan masih bisa tenang dan aman. Ya, kalau makanan di depan kita jamaah sekalian, makanan begitu banyak, ya, dan begitu mewah dan begitu mahal, kita tidak bisa memakannya dan merasakan kelezatannya kalau kita sariawan misalnya, atau sakit gigi. Itu cuma beberapa hal yang Allah angkat dari nikmat tersebut, susah kita makan. Olehnya itu setelah kita makan, kita mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makan. Jadi kita punya usaha tapi Allah yang menentukan. Olehnya itu kami ingatkan kepada diri pribadi kami sendiri dan kepada semuanya, kita betul-betul harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita malu panggilan azan, panggilan Allah melalui suara muazzin, kemudian kita masih sibuk dengan pekerjaan kita? Siapa yang memberikan kita kekuatan? Siapa yang memberikan kita tangan untuk bekerja? Siapa yang memberikan kita kaki untuk bekerja? Kenapa kita mau hanya menjadi muslim pada hari Jumat saja? Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hanya penglihatan pada hari Jumat saja, silahkan. Tapi tiap detik, bahkan sampai sekarang kita masih bisa bernapas. Tapi kenapa sebagian manusia ya hanya mau beribadah pada hari Jumat saja misalnya? Olehnya itu jamaah sekalian, tidak heran Allah Subhanahu wa taala mengulangi sampai 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Karena manusia itu pelupa, perlu diingatkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, di dalam surah Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat atau amalan-amalan yang bisa ya dengannya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Karena kita ini jamaah sekalian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu bukan karena banyaknya amalan kita,
tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa itu ditimbang dengan amalan kita dengan surga, tidak bisa dibeli dengan amalan kita. Ya, teman sekalian. Kalau kita timbang, Allah menimbang kita punya nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan amalan kita, tidak ada gunanya itu. Tidak ada bandingannya jemaah sekalian. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah harus beramal. Ya, mendapatkan rahmat Allah harus beramal, dan tidak ada yang mengetahui dari amalan mana yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Olehnya itu, janganlah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Boleh jadi dengan kebaikan yang kita remehkan itu Allah mengampuni kita. Mungkin karena berkat doa orang yang kita bantu. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang pelacur, ya setelah memberikan seekor anjing minum yang kehausan dalam keadaan dahaga, Allah mengampuni dosa-dosanya. Lalu bagaimana dengan kalau kita memberikan minum kepada manusia, memberikan makan kepada manusia? Jangan remehkan jemaah sekalian. Begitu pula sebaliknya, jangan meremehkan suatu keburukan sekecil apapun. Boleh jadi dengan keburukan yang kecil itu kita remehkan, dengan itu Allah memasukkan kita dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis sebutkan, dakhalatil mar'atu fil hirra, dakhalatin nar al mar'a fil hirra. Atau kama qala Nabi SAW, seorang wanita masuk dalam neraka gara-gara kucing. Jangan diremehkan ini jemaah sekalian. Ya, dikurung itu kucing, tidak dikasih makan sampai mati. Jangan remehkan. Wattaqun nar walau bisyikki tamar. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala walau bersedekah hanya sepotong kurma. Bagaimana dengan sedekah-sedekah yang lain? Olehnya itu, kadarnya adalah niat kita. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Terkadang ada amalan kecil, ya balasan pahalanya, tapi menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiru niyyah. Dan terkadang ada amalan besar, janji pahalanya sangat besar, misalnya haji, umrah dan sebagainya, di amal yang lain, berpuasa misalnya, tapi bisa menjadi kecil, bahkan terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala gara-gara niat. Oleh itu, kualitas suatu amalan adalah niat. Kualitas suatu amalan adalah niat, dan tentunya sesuai dengan arahan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 19 jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Apa may ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab." Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Orang yang buta, orang yang tidak mempergunakan ya matanya, penglihatannya untuk melihat ya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengamalkannya. Olehnya itu Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit. Ya. Kemudian akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan mereka mengatakan, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma." Ya Allah, bagaimana engkau mengumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah kalian membaca Al-Qur'an, telah datang ayat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak baca dan tidak amalkan, maka kalian pada hari ini menjadi buta. Na'udzubillah min dzalik. Begitu banyak saudara-saudara kita tidak punya penglihatan jemaah sekalian, tapi bisa menghafal Quran, mengamalkan Quran. Di mana kita ini telah diberikan nikmat mata, tapi tidak mau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini disebutkan, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin, kami akan ikatkan padanya syaitan yang selalu menyuruhnya untuk berbuat kejahatan. A'udzubillah min dzalik. Itu dosa, bahaya jemaah. Dosa itu kalau diremehkan akan memanggil dengan dosa yang lain. Ini syaitan punya target agar kita bersama mereka di neraka Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menjadikannya musuh.
Jadi musuh kita jamaah sekalian adalah syaitan. Ya, bukan saudara kita sama muslim. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam saja mengatakan ketika setelah dipertemukan dengan keluarganya dan saudaranya kembali, Nabi Yusuf justru mengatakan apa? Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kami setelah syaitan memisahkan kami. Bayangkan, padahal di situ saudaranya yang menyebabkan dia berpisah dari orang tuanya. Tapi yang jadikan adalah syaitan. Karena syaitan yang berusaha memberikan waswas, bisikan-bisikan untuk melakukan kejahatan. Nauzubillahi min dzalik. Maka orang yang berakal sajalah yang mendapatkan dan bisa mengambil pelajaran. Siapakah mereka? Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggar perjanjiannya. Mereka memenuhi janjinya Allah Subhanahu wa taala, memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dilahirkan di dunia, akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala yanquduna al-mitsaq, dan dia tidak melanggar perjanjiannya baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Karena di antara tanda-tanda kemunafikan adalah suka melanggar janji. Idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji selalu dilanggar. Nauzubillahi min dzalik. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ay yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, di antaranya silaturahmi. Ya, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata. Di antaranya sifat-sifat yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama keluarganya adalah orang-orang yang sabar. Ibtigha'a wajhi rabbihim, mereka mengharapkan ridho Tuhannya. Kita jamaah sekalian beramal karena mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bekerja jamaah sekalian atau beramal, melakukan suatu amalan buruk atau amalan baik, kita akan dicerita orang. Apalagi kalau amalan buruk kita kerjakan tambah dicerita orang, hati kita tidak tenang. Kenapa? Karena kita beramal karena manusia, sehingga ketika ada sesuatu menghambat, kita juga terhambat. Tapi kalau kita betul-betul melaksanakan suatu ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tenang jamaah sekalian. Karena tidak ada sesuatu pun kecuali hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, bukan untuk manusia. Beda dengan orang munafik, nauzubillahi min dzalik. Orang munafik itu beramal untuk manusia. Makanya jangan sampai kita ada dari sifat-sifat kemunafikan ini. Yang kata Allah Subhanahu wa taala di antara ciri-cirinya orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika berdiri untuk salat dalam keadaan malas-malas. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai masih ada dalam diri kita ketika masuk waktu salat merasa berat. Tahu masih waktu depan aja jam-jam angin. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati jamaah sekalian. Terkadang ada seperti ini dalam diri kita. Harus kita betul-betul istighfar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diangkat penyakit seperti ini. Tama si watue, kenapa mati ndak tahu? A'udzubillah. Ya, justru salat kata Nabi SAW, arina bis shalah ya Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat wahai Bilal. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa lil khashiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu sangatlah berat. Memang Allah katakan berat. Begitu beratnya jamaah sekalian, banyak orang bisa keliling dunia, bisa mengangkat beban yang berat, tapi untuk mengangkat kakinya ke masjid sangat susah. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan sholat, bukan menjadikan beban sholat tersebut. Siapakah mereka? Orang yang khusyuk tersebut, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat,
kita ini sholat bertemu dengan Allah jamaah sekalian, berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sholat kita. Ketika kita membaca alhamdulillah rabbil alamin, Allah menjawab, hambaku telah memuji saya. Jadi jangan tergesa-gesa di dalam sholat kita. Kita betul-betul mengadukan semua keluh kesah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dengan hal inilah jamaah sekalian, insya Allah akan terangkat penyakit riya tersebut, penyakit ingin dikata dalam beribadah, ingin pamer. Ya, olehnya itu jamaah yang dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sholat yang paling afdal dilakukan adalah di rumah, kecuali sholat wajib. Kenapa? Kalau di rumah itu ya jauh daripada riya. Ya, tapi kalau sholat wajib tetap afdalnya di masjid bagi laki-laki. Ya, olehnya itu kalau misalnya tidak ada keperluan, misalnya tidak talim dan sebagainya, atau ini sebaiknya sholat sunat di rumah kalau dekat rumahnya misalnya. Tapi kalau jauh dan khawatir nanti di rumah ternyata tidak dikerjakan juga, ya lebih dikerjakan di masjid. Nah, ini dari setan datang ini untuk menunda-nunda kita. Iya, tapi sekali lagi yang penting hati kita dijaga dari penyakit tersebut. Qaumul kusala yura'unan nas, dan mereka pun mengerjakan sholat karena riya, pamer untuk manusia. Nauzubillahi min dzalik. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Olehnya itu orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Dimanapun kita berada jemaah sekalian, yang penting bukan di tempat yang kotor. Tempat kita jual beli saja, iya, di bisnis kita jemaah sekalian, Allah mengingatkan kita. Iya, setelah sholat Jumat didirikan, dilaksanakan, fantashiru fil ardh, silakan bertebaran di muka bumi ini setelah sholat Jumat. Kembali kepada pekerjaan kalian. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi ingat, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Menunggu pelanggan, zikir, istighfar, membaca Quran. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya, apalagi di tempat-tempat yang memang kita dianjurkan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama, yang selanjutnya jemaah sekalian, orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sabar. Sabar jemaah sekalian ada 3 hal. Dalam 3 hal, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Salat harus sabar, memang berat, tapi harus sabar karena kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita saja bekerja untuk dunia kita, kita bersabar. Sudah panas, kelelahan, keringatan, siang malam kita kerja untuk dunia. Tapi kenapa kita tidak mau bersabar untuk akhirat kita? Dan orang yang menuntut ilmu jamaah sekalian, orang yang belajar itu bedanya dengan orang yang tidak belajar, dia akan menjadikan semua niatnya untuk Allah. Sampai dalam urusan pekerjaan dunianya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sia-sia pekerjaannya. Diingatkan, ya Allah, saya bekerja ini karena Engkau perintahkan, ya, untuk menanggung sepunya keluarga. Kita niatkan seperti itu jemaah sekalian, bukan untuk mengumpulkan saja. Ya, jangan sampai kita seperti yang Allah katakan, alhaakumut takatsur, memperbanyak harta, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian dimasukkan ke dalam kubur, baru sadar. A'udzubillahi min dzalik. Makanya Allah katakan, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian setelah itu kalian akan dipertanyakan dari nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Memang sulit jamaah sekalian. Makanya disebutkan tadi dalam hadis tersebut, jadi neraka itu memang diliputi dengan sesuatu yang disukai oleh nafsu. Semua yang enak-enak oleh nafsu, ya, santai-santai dan sebagainya. Olehnya kita harus berjuang, memang berjuang, dan tentunya kita harus mengharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kita minta dalam salat kita, wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami meminta tolong. Karena kita tidak bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita tidak akan ujub dengan ibadah kita. Ya, kita tidak akan merasa banyak ibadah kita dari yang lain.
Justru jamaah sekalian, kita senantiasa mengingat dosa-dosa kita. Ya, tidaklah Allah, tidaklah manusia memuliakan kita, tidaklah manusia menghormati kita kecuali karena Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aib-aib kita. Ya, jamaah sekalian, tidak ada yang mulia kecuali karena Allah Subhanahu wa taala telah menutupi dosa-dosa kita sehingga manusia memuliakan kita, menghormati kita. Sungguh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang telah menutupi aib-aib kita jamaah sekalian. Olehnya itu kita sangat bersyukur dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengerjakan suatu kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, sabar dengan ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Tertimpa musibah, masalah yang kita rasakan. Tapi ingat jamaah sekalian, tidaklah musibah yang menimpa kita kecuali karena juga perbuatan dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kalian, tidak ada masalah yang menimpa kalian kecuali karena juga perbuatan dosa kalian. Allah menegur kita, kita syukur jamaah sekalian kalau Allah menegur kita. Yang masalah ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tidak menegur kita, Allah biarkan kita dengan kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Syukur jamaah sekalian, tidak tegur, kita sakit. Di samping kita betul-betul juga minta kesembuhan, tapi kita syukur ditegur. Ya, boleh jadi selama ini kita dalam keadaan sehat tidak banyak berzikir, tidak banyak mengaji, tidak sholat misalnya. Dalam keadaan sehat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana perkataan salafus saleh jamaah sekalian, ya, mereka mengatakan inni la ajidu athara dhanbi fi su'i khuluqi ahli wa dabbati. Saya mendapatkan dampak dari dosa saya dari perbuatan akhlak buruk istri, anak-anak saya dan kendaraan saya. Jadi kalau dia punya masalah langsung istighfar, muhasabah diri kepada Allah, ya, bahwasanya dosa apa lagi saya bikin tadi ini? Kenapa istriku atau anakku tiba-tiba begini akhlaknya? Kenapa ini kendaraan tiba-tiba mogok ini? Begitu orang dahulu jemaah sekalian, orang saleh terdahulu. Kalau punya masalah dia mengatakan, ya Allah, astagfirullah, dosa apa lagi yang saya bikin tadi ini? Supaya dengan itu Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan Allah memberikan kekuatan untuk menyelesaikan masalah kita. Juga bukan justru menyalahkan orang langsung. Ya, kenapa kau begitu begini? Salahkan, muhasabah diri dulu. Karena tidaklah menjadi masalah dan musibah kecuali karena dosa-dosa kita. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum kita karena semua dosa kita, tidak ada yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tidak ada. Seandainya jamaah sekalian, Allah ingin memviralkan kita punya dosa-dosa sebagaimana manusia suka memviralkan keburukan orang, sebagaimana CCTV misalnya, ya, tidak ada yang mulia jamaah sekalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan begitu banyak kesalahan kita. Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Ini sudah kita tadi singgung. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sungguh celakalah orang-orang yang salat. Makanya tidak boleh singgah di sini. Ya. Kalau kita baca ayat ini jamaah sekalian, jangan singgah di sini kecuali mengulangi lagi kemudian meneruskan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jangan singgah fawailul musallin saja, jangan. Ya, karena akan bermakna celakalah bagi orang-orang yang salat. Orang salat celaka. Ya, orang salat saja celaka jemaah sekalian, apalagi yang tidak salat. Kapan dia celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, ketika mereka melalaikan salatnya. Di antaranya menunda-nunda waktu salat. Nanti mau salat asar jelang maghrib, salat ini sejelang waktu yang kedua dan sebagainya, ini termasuk menunda-nunda waktu salat. Tidak ada kita itu jemaah sekalian mau terlambat ke sekolah. Tidak ada mau terlambat ke kantor. Lalu kenapa permasalahan sholat kita mau tunda-tunda? Berapa yang kita dikasih gaji oleh bos kita? Ini kalau kita sakit siapa yang sembuhkan? Siapa yang kasih kita bernapas? Siapa yang kasih kita tangan dan kaki untuk bekerja? Dengan itu kita akan betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahu Akbar, kita dengarkan langsung kita bersegera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, tidak tunda-tunda.
wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan hartanya sirran, dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan. Boleh terang-terangan kalau tujuannya untuk memotivasi, tapi ingat jangan sampai syaitan masuk ke dalam diri kita dan mengatakan untuk memamerkan. Boleh disebut namanya, si fulan menyumbang sekian, tapi tujuannya untuk motivasi. Ya, kalau jangan sampai ingin dikata, oh menyumbang sekian banyaknya, ini bisa merusak kita punya pahala sedekah. Nauzubillah min dzalik. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Subhanallah, memang ini calon-calon penghuni surga memang berat. Iya, menolak kejahatan dengan kebaikan. Ya, ini diantara calon-calon penghuni surga. Sifat-sifat penghuni surga memang berusaha menolak kejahatan dengan kebaikan, dengan tenang. Yang orang berbuat kesalahan kepadanya justru diberikan hadiah misalnya. Ya, subhanallah. Ini banyak pembahasannya yang misalnya, tapi karena waktu kita tidak bisa membahas secara terperinci. Kemudian ulaika lahum uqbaddar, dan mereka akan mendapatkan kesudahan yang baik. Apa itu kesudahan yang baik jemaah sekalian? Jannat adnin yadkhulunaha, surga Aden, mereka akan memasukinya. Wa man salaha min abaihim, dan juga akan dimasukkan ke dalam surga itu bersama siapa saja dari orang tuanya dan nenek-neneknya, selama mereka adalah orang-orang yang soleh. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa azwajihim, dan juga dikumpulkan dengan istrinya, istri-istrinya 1, 2, 3 dan sebagainya. Kalau satu iya, dikumpulkan bersama istrinya, iya, dan juga ditambahkan dengan bidadari tentunya. Wa dzurriyyatin, dan keturunannya, anak-anaknya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan mereka malaikat akan masuk ke dalam surga tersebut, ya, dari semua pintunya, dan mengatakan apa? Salamun alaikum, selamat sejahtera atas kalian, bima sabartum, karena kesabaran kalian di dunia. Sabar dalam melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, dan ya dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian, di antara amalan-amalan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga bersama keluarga kita. Dan tentunya kita berusaha melakukan sebab-sebab agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk dimasukkan ke dalam surga bersama keluarga kita. Berusaha kita menjadi soleh terlebih dahulu. Kalau kita menginginkan anak kita jadi soleh, maka kita berusaha menjadi soleh terdahulu. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan wa kana abuhuma solihah, wa kana abuhuma solihah. Ya, kita cukupkan atau 5 menit saja ya, 5 menit ya. Wa kana abuhuma solihah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hartanya anak yatim ini karena abuhuma solihah, karena orang tuanya soleh. Ya, jamaah sekalian, kita mengharapkan anak yang soleh, maka kita terlebih dahulu menjadi soleh. Bahkan di antara salafus soleh, ya, mereka setelah melakukan sholat malam sambil melihat kepada anaknya dan mengatakan, wahai anakku, saya lakukan ini untukmu. Untuk apa maksudnya itu jamaah sekalian? Agar Allah memperbaiki keadaanmu. Kita ini jamaah sekalian, apalagi di zaman sekarang, tidak bisa mengontrol anak-anak kita. Tidak bisa mengontrol mereka, mungkin di rumah. Iya, apalagi ada HP. Di luar kita tidak tahu bagaimana pergaulannya. Maka yang harus kita lakukan, memperbanyak doa untuk mereka. Selain mengarahkan mereka, terus memperbanyak doa untuk mereka. Bahkan di saat marah pun kita mendoakannya, jangan mencaci makinya. Marah meluap, langsung beristiadah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan sampai syaitan masuk merusak hubungan rumah tangga kita dan menjadikan anak kita menjadi terasa terzolimi karena mereka masih anak-anak. Kemudian kita mendoakan aslahakallah, atau dengan bahasa kita, ya Allah, ya perbaikilah anak saya, jadikan anak soleh walaupun dalam keadaan marah. Ya, kita memukul misalnya dengan pakulan ini yang tidak memberikan bekas, ya Allah, jadikan anak saya anak soleh ini, ya Allah. Seperti itu jamaah sekalian, bukan hanya melakukan emosi saja.
Di dalam salat kita, sujud kita, kita minta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa mendirikan salat dan keturunanku. Minta kepada Allah jemaah sekalian. Kita tidak tahu bagaimana keturunan kita. Nabi Yakub alaihissalam saja dalam sakaratul maut mengatakan kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anakku, siapa yang kau sembah nanti kalau aku sudah meninggal? Bukan mengatakan apa yang kau makan nanti, nak. Tidak. Tapi apa yang dikatakan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah aku meninggal, wahai anak. Penanaman tauhid, penyembahan kepada Allah semata, jemaah sekalian. Arahkan anak kita agar dekat dengan Al-Quran, karena di antara yang akan mengangkat derajat kita pada hari kiamat, anak-anak kita yang menghafalkan Al-Quran. Di antara orang tua akan dipasangkan mahkota kepadanya, dipakai pakaian kebesaran yang cahayanya lebih bersinar daripada cahaya matahari. Itu disebabkan karena anaknya menghafalkan Quran dan mengamalkan. Di surga nanti jamaah sekalian, tentunya kita mengharapkan Allah memasukkan kita dalam surganya. Ketika orang dimasukkan ke dalam surga, ya, sebagaimana dalam ayat tersebut tadi kita sebutkan, dan sebagaimana penjelasan para ulama kita, akan diangkat derajatnya. Di mana misalnya anaknya derajatnya paling tinggi, maka diangkat juga bapaknya dan ibunya. Kalau bapaknya dan ibunya tinggi derajatnya, maka diangkat anaknya juga. Yang penting syaratnya adalah menjadi soleh, menjadi beriman. Inilah makanya kita saling ya mendukung antara satu keluarga kita. Ya, kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup jamaah sekalian dalam surat At-Tur karena pembahasannya hampir sama dengan surat Ar-Ra'd. Ya, dikatakan ketika sudah dimasukkan ke dalam surga bersama keturunannya dan keluarganya, qalu inna wa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun, dan sebagian mereka berhadapan-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa, bernostalgia. Kemudian mengatakan qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu kami mendapatkan ini, Allah Subhanahu wa taala merahmati kami dan memasukkan kami ke dalam surganya. Sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Kami dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya bersama keluarga kami karena kami dahulu di dunia termasuk orang yang takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum, dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kami dan memelihara kami dari azab neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala ia memotivasi kita dan senantiasa membimbing kita untuk berada di jalannya dan diberkahi kehidupan kita dan dimatikan dalam keadaan muslim dan bersama orang-orang soleh sebagaimana doa Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan berserah diri kepadamu dan sertakan aku bersama orang-orang soleh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.